li ahli hadzal zaman, untuk orang-orang yang ada di masa sekarang, ya, yang ada di zaman ini. Ya, jadi yang termasuk daripada zikir-zikiran untuk orang-orang yang ada di masa TikTok. Wah, ya kalau sekarang kita di masa TikTok ya. Li ahli hadzal zaman, untuk orang yang ada di zaman sekarang, bil khusus, ya, terlebih-lebih, ya, yang itu diharuskan untuk lebih diutamakan, diperbanyak, dipersering, yaitu zikir-zikir apa? Al-iktsaru minal istighfar, yaitu memperbanyak daripada bacaan atau permohonan ampun. Jadi apa yang harus kita lakukan di waktu saat ini, ya, di zaman seperti ini, nggak ada zikiran yang terlebih harus kita utamakan dan lebih kita perbanyak untuk membacanya kecuali istighfar. Yang lain boleh kita baca, tahlil, tahmid, tasbih, semua boleh kita baca, tapi yang diutamakan istighfar. Karena apa? Yaitu nggak keluar rumah tetap dosa, keluar rumah tambah banyak dosa, diem aja dosa, ngomong banyak dosa. Jadi sekarang ini kita nggak bisa ngelangkah. Ya, kalau istilah orang main, ya dulu tuh ada permainan ular tangga namanya, ular tangga. Ya, jadi kalau dia kena di bagian yang salah tuh dia turun lagi ke bawah. Nah, ini kita sekarang begitu. Setiap tikungan, setiap jalanan, setiap tempat berhentian yang ada isinya itu dosa. Nah, maka nggak ada cara untuk kita menghapus daripada dosa-dosa yang kita lakukan kecuali dengan permohonan istighfar. Ya udah, jadi maka untuk orang yang ada di zaman sekarang ini kan kita nggak tahu nih zaman yang dimaksud arifin ini, entah zaman yang sekarang benar-benar sekarang apa yang dahulu. Kan terkadang masa-masa lalu juga dibilang seperti zaman sekarang. Zaman sekarang kan kelihatannya lebih banyak. Ya, orang diem aja megang handphone tetap berdosa itu. Kan gitu. Apa kita nggak tahu kan apa yang dia buka, apa yang dia lihat, apa yang dia kirim, apa yang dia ngomongin. Ya dia dikira diem, nggak taunya lagi ngomongin orang, lagi ngegibah tuh. Kan gitu. Jadi apa yang memang dia perbuat di zaman sekarang ini terkadang diemnya pun menghasilkan dosa. Ya, kalau orang dulu diem, ya mungkin pikiran doang, hati doang, kan itu belum menjadi catatan. Belum menjadi catatan. Tapi kalau sudah menjadi perbuatan, ya sebagaimana yang kita hadapi sekarang ini, itu udah menjadi satu dosa. Nah, maka untuk kita memohon daripada dosa dan kesalahan kita, nggak ada cara yang lain kecuali memohon ampun, astagfirullah. Maka beliau itu mengatakan atau menganjurkan untuk kita memperbanyak. Ya, jadi zikir-zikiran yang lain kita batasin. Ya, bacaan yang lain subhanallah boleh ya kita mengikuti sebagaimana yang ditetapkan 33 habis sholat. Ya, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, atau tahlil kita baca 40 atau 50, atau apa baca-bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh kita baca berapa. Tapi kalau istighfar udah, ya nggak usah pakai dihitung-hitung, perbanyak aja di setiap keadaan, di bagaimanapun kita, ya kondisi dan situasinya, perbanyak memohon ampun. Kenapa? Karena itu yang lebih bermanfaat di masa sekarang ini. Ya, karena begitu amat banyaknya perbuatan dosa, ya yang orang lakukan dan kita pun terkena daripada dosa-dosa itu. Nah, maka untuk cara menghapus daripada dosa itu nggak ada cara kecuali memohon ampun. Jadi perbanyak istighfar. Wa minas salati wassalam ala nabil mukhtar. Dan yang kedua daripada zikir-zikiran yang berguna di masa sekarang ini, di zaman seperti ini, yaitu yang kedua setelah istighfar, sholawat kepada Nabi. Ya, perbanyak sholawat kepada Nabi. Ya udah, dua itu. Ya, dua itu tanpa hitungan, dua ini tanpa catatan, dua ini tanpa batasan, istighfar dan bersalawat kepada Nabi. Bagaimana salawat yang kita ucapkan kepada Nabi? Ya minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu aja.
Wah, saya nggak bisa selawat yang ya kamilah, selawat munjiah, selawat tibbil qulub, selawat apa kita nggak. Nah, ya udah yang kita hafal apa? Masa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nggak bisa? Ya itu berbanyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi itu pun setelah kita memohon ampun. Jadi utamakan istighfarnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Minimal astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya kalau disempurnakan astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kemudian selawat baru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi dua zikiran ini yang sangat amat bermanfaat di zaman seperti ini. Ya, jadi istighfar dan bersalawat kepada Nabi. Jadi penjelasan di dalam perihal istighfar yang kedua seperti itu. Kemudian yang ketiga, al istighfaru bimanzilatil ghusli. Nah, kalau kita mau tahu perumpamaan istighfar itu, ulama kasih penjelasan kepada kita. Apa sih posisi istighfar itu atas diri kita? Ya, atas diri kita itu seperti apa? Posisi istighfar. Di sini dikatakan al istighfar bimanzilatil ghusli. Istighfar itu enggak ubahnya seperti mandi, nyuci. Ya begitu. Jadi orang yang merasa dirinya kotor, orang yang merasa dirinya belepotan, orang yang merasa dirinya dekil, orang yang merasa dirinya bau, orang yang merasa dirinya ya pokoknya layak untuk dia mandi. Setelah dia bercapek-capek di pagi dan siang hari sampai menuju sore, apa yang pantas dia lakukan kecuali mandi? Mandi sudah. Ya mandi. Nah, maka istighfar itu bimanzilatil ghusl. Istighfar itu sama dengan kedudukannya mandi. Jadi kalau kita merasa kotor, yang perlu kita lakukan makan apa mandi? Mandi. Kalau kita merasa kotor, yang perlu kita lakukan apa? Olahraga apa mandi? Mandi. Jadi apa yang harus kita cari untuk diri kita yang terbaik ketika kita merasa kotor? Nggak ada cara kecuali mandi sudah. Nah, maka kedudukan istighfar sama seperti mandi. Jadi kita bisa posisikan diri kita. Wah, saya nih dekil, ya saya ini banyak kotor, saya ini banyak noda, saya ini banyak salah, saya ini banyak khilaf. Wah, saya nggak ketahuan dosa saya. Ya udah mandi. Mandinya dengan apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus sebanyak-banyaknya. Itu seumpama seperti kayak kita mandi. Nah, kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatut tib. Nah, dan kalau mau tahu kedudukan salawat, ya kedudukan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu sama dengan halnya kedudukan wangi-wangian. Nah, ini dia. Kadang-kadang emang sih nolong orang kalau udah udah bau badannya gitu ya, udah dekil, ya paling enggak dia nggak mandi, cuman cacap-cacap air sedikit, terus untuk nutupin ya ketidakmandiannya pakai minyak wangi yang banyak. Ya, pakai minyak wangi yang banyak, ya yang keluar daripada dirinya memang wangi. Wangi, kelihatannya memang wangi, tapi kan dalamnya, kan permasalahan mandi ini dalamnya. Ya dalamnya mungkin keluarnya orang lihat kayak seakan-akan dia nih memang habis mandi, wangi. Kan gitu. Padahal wanginya karena minyak wangi. Nah, jadi maka kalau kita mau tahu posisi salawat itu, kedudukan salawat enggak ubahnya seperti wewangian. Jadi kalau kita kotor, yang lebih utama mandi apa pakai minyak wangi? Apa? Ayo kita pilih. Mandi apa pakai minyak wangi? Mandi. Setelah mandi baru pakai wangi-wangian. Itu sempurna. Itu yang sempurna. Jadi enggak buang-buang wangi-wangian. Ya, jadi kita enggak buang wangi-wangian. Tapi dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, memang terkadang mandi nggak sempet, ya wangi-wangian emang nolong. Ya wangi-wangian nolong terkadang. Ya, selawat seperti itu kedudukannya. Ya selawat seperti itu, makanya orang berselawat kan nggak ada istilahnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada, di dalam keadaan apapun kita perbanyak selawat itu pasti ada manfaatnya. Ya ada bergunanya. Bahkan di dalam selawat itu anjurannya Allah dan para malaikat pun telah
ya menyatakan bahwasanya Allah dalam firman-Nya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersalawat pun sebenarnya ada efek baiknya juga. Tapi yang lebih bagus, yang lebih sesuai dengan prosedur atau aturan yang berjalan, yaitu sebelum pakai wangi-wangian mandi dulu yang bersih. Jadi sebelum kita memperbanyak selawat, perbanyak dulu istighfar. Ya, jadi umpamanya istighfarnya 1000, selawatnya 1000. Istighfarnya 500, selawatnya 500. Ya, istighfarnya 100, ya udah selawatnya 100. Ya astagfirullah, astagfirullah. Atau nggak mau dihitung, ya udah saya pokoknya sejalan nih. Saya jalan dari sini ke mana? Ya dari sini saya mau ke mana? Senen. Ya saya dari sini mau ke Jakarta Timur. Nah dari sini dia ke sono baca istighfar, pulangnya selawat. Nah, kan enak gitu. Nah, jadi sepanjang jalan pergi istighfar, pulangnya selawat. Gitu aja. Wah saya mau ke Tangerang nih. Ya udah perginya istighfar. Pulang dari Tangerang selawat. Kan enak begitu. Oh, jadi kita imbangin dengan, jadi nggak usah pakai dihitung-hitung deh. Kenapa? Karena ini istighfar. Sama sebagaimana mandi tuh kalau kita emang kotor, kita nggak hitung-hitung. Kalau orang memang pakai hitungan kan, ya dia mandi pagi sore ya. Ya itu orang yang normal. Yang normal mandi pagi sore. Dekil nggak dekil, kotor nggak kotor, dia mandi itu tetap tuh. Pagi dia mandi, sore dia mandi. Nah, tapi ada orang yang nggak pagi sore, pokoknya dia mandi selagi dia kotor dia mandi. Ya pokoknya ada yang setiap waktu sholat, datang waktu sholat dia mandi. Ya datang waktu sholat dia mandi. Ya jadi subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, mau isya, padahal maghrib sama isya pendek mandi juga deh. Emang demen main air kali. Ya mungkin bersisik badannya kayak ikan. Ya jadi maka seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah merasa dirinya itu harus mandi, segera mungkin mandi. Setelah mandi baru pakai wangi-wangian. Nah kalau kita sadar diri kita ini berlumur dosa, ya diri kita ini banyak kesalahan, diri kita ini banyak sesuatu yang menjadikan Allah murka. Ya banyak diri kita ini berbuat sesuatu yang di luar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka cara untuk kita menghapuskan itu semua dengan istighfar. Ya jadi perbanyak daripada bacaan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya naik astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu saja sudah wiridan yang terbagus di zaman seperti ini. Kenapa? Karena saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Dosa daripada mata kita, dosa dari telinga kita, dosa dari lisan kita, dosa dari tangan kita, dosa dari kaki kita, dosa dari kemaluan kita. Semua untuk menghapuskan daripada dosa-dosa itu caranya adalah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu astagfirullah. Saya mengerti ya. Jadi kedudukannya kita sudah tahu ya. Jadi kalau ada orang banyak dosa, tiba-tiba dia malah banyakin zikir yang lain, ya banyakin selawat, ya berarti ini orang nggak mandi, maunya pakai wangi-wangian doang. Ya kalau dia banyak dosa, ya maunya berzikir dengan zikir-zikiran yang lain, ya berarti dia salah. Ya salah cara untuk bertaubatnya. Jadi bertobat yang benar itu tahapannya yaitu perbanyak daripada memohon ampun. Gak ubahnya seperti orang yang kotor, gak ubahnya seperti orang yang sudah ya dekil di badannya itu, maka caranya untuk menghilangkannya dengan mandi. Ya jadi mandi itu seperti itu. Kalau kita orang yang berpatokan dengan aturan, dan itu juga aturannya nggak tahu siapa yang buat. Ente kan nggak tahu yang ngatur mandi pagi sore siapa sih? Yang ngatur mandi pagi sore. Ya diajarin sama siapa? Sama guru apa ya? Nggak ada kayaknya ya. Jadi nggak ada istilah yang ngatur ente tuh mandi pagi sore. Itu cuman udah karena umum kebiasaan orang. Tapi yang normal itu orang mandi ketika dia rasa badannya kotor. Ya ketika dia harus mandi, jadi dalam waktu hari-harinya itu, baik itu pagi ataupun siang ataupun sore ataupun malam, ya walaupun dalam sisi kedokteran ya terkadang ada yang melarang ya mandi jangan jam sekian, itu menurut ilmu kedokteran. Tapi kan kalau memang mandi wajib, masa nungguin jamnya kan gitu, itu kan mandi juga.
Ya, orang mandi wajib kan nggak pakai diaturin kan. Oh, mandi wajib. Oh, kalau dia nggak mandi wajib kan gimana? Nggak bisa sholat. Dia tahu mandi hadas ya. Mandi wajib mandi hadas. Jadi dia mau mandi hadas jam berapa? Emang dilarang dia? Kalau dia berhubungan suami istri di siang hari, ya, di sore hari, emang dilarang? Nggak dilarang kan? Nah, maka ketika dia dalam keadaan hadas atau wanita yang berhenti nifasnya, berhenti haidnya, dia berhenti di siang hari, masa nggak boleh mandi? Nah, jadi maka ketika kita mandi, aturan yang nggak boleh mandi jam segini. Nah, nanti kalau ada orang berhenti haid, berhenti nifas, masa nggak boleh mandi? Nungguin ntar asar mandinya, jadi dosa. Nah, kenapa? Karena kalau dia mandi jam 1 umpamanya, dia mandi jam 1 kan dia harus wajib sholat zuhur tuh, karena berhenti haidnya jam 1 siang. Jam 13.00, jam 13.00 dia berhenti haidnya, berarti wajib mandi. Oh, berhenti haidnya jam 13.00, dia lagi di tempat kerjaan, wah nggak sholat tuh perempuan. Nah, masa di tempat kerjaan mau mandi dia, bingung dia. Ya jadi itu kebanyakan jadi dosa juga dia. Nah dosa akhirnya kan dia pulang mau nggak mau pulang mandinya ntar pulang. Ya pulang kerja kapan? Sore. Ya pulang kerja sore, akhirnya tadi sholat zuhur nggak sholat, padahal tadi berhenti haidnya itu jam 1 siang. Nah kalau dia berhenti haid jam 1 siang, dia wajib mandi, kemudian dia sholat zuhur, seperti itu. Nah maka aturan mandi yang sebenarnya artinya dimanapun ente wajib harus mandi, ya ente silakan mandi. Kapanpun ente rasa diri ente kotor dan perlu ya ente segarkan badan ente dengan cara mandi, maka segera mungkin mandi. Begitupun hati ketika kita sedih, ya hidup ketika rasa sulit, kan kayak gitu. Ya kemarin kan yang cara-cara untuk bisa melapangkan kesulitan kita, ya untuk melancarkan rezeki kita, ya bahkan untuk orang yang mendapatkan kesulitan, ya untuk mendapatkan keturunan, atau daripada orang-orang yang ya apapun solusi apapun permasalahannya, solusinya Imam Hasan Basri mengajarkan atau menganjurkannya untuk membaca astagfirullah, istighfar. Kenapa? Karena Al-Qur'annya firman Allah Subhanahu wa taala ya begitu. Maka kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, kalau kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan kalau Allah sudah mengampuni apa daripada kesalahan dan dosa-dosamu, maka Allah akan mengirimkan atau menurunkan kepadamu hujan yang deras. Ya, hujan itu disamakan dengan kedudukan rahmatnya Allah. Hujan itu dengan kedudukan rahmat. Jadi ketika hujan turun berarti rahmat. Orang yang memohon ampun sudah otomatis Allah kasih rahmat. Ya sudah otomatis Allah kasih rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayangnya Allah. Rahmat itu adalah perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia mendapatkan kasih sayang dan pandangannya Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia dapat ampunan. Nah, jadi ketika orang memohon ampun, dia akan mendapatkan seperti itu. Kemudian akan diberikan kepadamu harta yang banyak. Ya, jadi kalau kita kesulitan harta, kesulitan kehidupan, apa solusinya? Wah, ini masalah kok banyak. Wah, ini begini kehidupan seperti ini. Apa nih permasalahan? Saya harus seperti apa? Banyak istighfar. Ya, di jalanan, wah macet. Karena kadang-kadang ente begitu kan, jalan macet bagaimana ke sono kemari, wah daripada ente marah-marah, udah Pak perbanyak istighfar. Ya istighfar, wah tagihan susah, ini nggak jalan, ini dagangan belum laku, apa istighfar. Ya, daripada ngeluh, ya, daripada bikin status ini bikin status. Nah, orang sekarang begitu kan, wah masalah sedikit bikin status, coba dia istighfar, selesai itu masalah. Bikin status malah tambah jadi masalah. Bisa ngerti ya? Jadi apapun yang memang kita dapatkan daripada kehidupan ini, kondisi nggak enak, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu caranya. Ya karena itu semua bisa hilang dan tersingkirkan tuh dengan sendirinya. Karena memang kita harus yakin Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita, dan Allah yang akan memberikan juga pertolongan dan segala jalan keluarnya. Nah, dengan itu semua caranya agar kita bisa segera dapat pertolongan Allah dengan memohon ampun. Ya, jadi kemudian setelah itu baru kita salawat.
Ya selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua daripada zikiran ini, istighfar dan selawat, itu yang harus diutamakan di saat-saat atau di zaman-zaman seperti ini. Yang terkadang orang ya biasa bisa jadi melebihi daripada orang yang ada di luar sana. Ya kita lihat nih orang nggak kemana-mana di rumah, tapi ternyata kenakalannya bisa melebihi orang yang ada di luar rumah. Ya di zaman sekarang itu begitu. Ya, yang di luar mungkin kelihatannya nakal, tapi ternyata yang di dalam lebih parah. Nah, ini yang harus kita ketahui daripada keadaan-keadaan zaman yang begitu luar biasanya. Jadi caranya untuk mengantisipasi daripada segala keburukan itu, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga ya. Kemudian bimanzilatit thayyib. Faman kana katsiruz dzunub, ada terusannya ternyata. Faman kana katsiruz dzunub fal afdalu lahu istighfar. Siapa yang merasa dirinya banyak dosa? Siapa yang merasa dirinya banyak dosa? Ya udah sepantasnya kita. Karena orang yang merasa dirinya enggak punya dosa, itu berarti orang yang binasa. Ya orang kalau sudah merasa dirinya ini habis dosanya, udah udah enggak punya dosa, berarti dia dalam keadaan kebinasaan. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW aja selalu memohon ampun kepada Allah, bertobat dalam satu hari satu malam itu 100 kali. 100 kali mohon ampun, bertobat kepada Allah. Berarti apa? Nabi yang sudah maksum, Nabi yang begitu mulianya masih merasa dirinya nista. Masih merasa dirinya berdosa kepada Allah, maka pantas ya beliau itu memohon ampun kepada Allah 100 kali. Gimana kita? Dosanya sudah nggak terhitung. Nah maka di sini dikatakan siapa yang merasa dirinya banyak dosa, maka yang terutama untuk dia adalah memohon ampun. Jadi kita sadari diri kita ya, kita adalah para pendosa. Ya kita adalah orang-orang yang sudah luar biasa dalam melakukan kesalahan. Ya sehingga nggak ada cara untuk kita bisa keluar daripada masalah dosa ini kecuali dengan memohon ampun kepada Allah. Ya makanya istighfar itu, ya istighfar, lisan itu digerakkan. Ya lisan digerakkan, hati itu dihadirkan. Hati dihadirkan, lisannya digerakkan. Itu cara kita memohon ampun. Jadi jangan diam dalam hati doang. Ya, dan jangan juga hanya di lisan doang. Jadi lisannya gerakkan, hatinya hadirkan ketika mohon ampun, astagfirullah. Itu cara untuk yang terbaik kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa illa fassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu lahu aw ma hadza ma'nahu. Dan kalau memang dia ngerasa dosanya sudah berkurang atau dosanya sudah dia memohon ampun kepada Allah, maka berikutnya adalah zikir yang bagus adalah salawat. Ya maka di sini dikatakan kalau memang sudah merasa memohon ampun kepada Allah, maka kemudian zikir yang berikutnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa dipahami. Jadi maka dua daripada zikiran ini, istighfar dan salawat, harus kita jadikan pegangan dan nggak perlu kita harus yang keren-keren bacaannya. Sudah yang sudah ditetapkan aja. Yang sudah ditetapkan astagfirullahalazim itu sudah. Ya contoh di ratib aja kan, di ratibul atas. Ya di ratibul atas itu apa? Istighfarnya. Apa keren-keren bacaan istighfar kan enggak? Astagfirullah. Berapa kali? 11 kali itu. Itu di ratib atas. Jadi ente istighfarnya saya mau istighfarnya kayak begini aja. Udah pakai itu aja tuh. Yang gampang. Ya kadang-kadang kita cuma mau kerennya doang nggak kebaca. Padahal yang pendek itu mudah tapi kita nggak gampang. Itu kan dia gampang. Astagfirullah. Ya, gampang tapi kita kayaknya itu biasa. Ya yang biasa dulu. Yang biasa nanti kita lama-lama terbiasa. Kalau itu sudah biasa kita ucapkan astagfirullah. Salawatnya aja. Ya salawat di dalam rotib itu kan biasa. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada yang enggak pakai sayyidina malah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan gitu ya, enggak pakai sayyidina di ratibul atas.
Ya, kemudian juga di Ratibul Haddad juga nggak pakai Sayyidina, walaupun ada cetakan-cetakan yang lain mencantumkan Sayyidina. Kenapa? Karena memang kalau kita bisa berselawat, walaupun hanya sekedar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu juga udah istimewa kok. Itu udah istimewa. Ya model kayak ente nih diajarkan daripada harus pakai Sayyidina, harus pakai ini, akhirnya nggak baca. Ya, akhirnya nggak baca, akhirnya ditinggalkan. Ya padahal kalau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, itu ringan, enak, bisa bacanya. Ya baca itu dulu. Baca, nanti lancarkan. Nanti kalau udah cinta, ya kayak kita, orang kan nggak semuanya pertama kayak saya kan nggak semua pertama manggil ustadz, enggak. Ya, ada yang manggil nama, ada yang manggil bapak, ada yang manggil kakak, semua kan begitu orang. Pertama-tama, tapi kan lama-lama ngobrol-ngobrol, apa dipanggilnya? Ustaz. Kan gitu. Bener ya? Jadi nggak langsung Ustaz. Sama, kenalin dulu, kenal, cinta baru. Ya, nanti manggil cewek coba di jalanan, sayang, dikaplokin itu. Siapa manggil sayang? Kan dia baik-baikin dulu, kenal dulu, sering-sering sebut dulu, baru ntar yang-yangan. Yang peang-peang gitu. Begitu juga Nabi, ya orang Badui itu, ya Badui datang, Muhammad, nggak ada yang dimarah-marahin, nggak ada. Biasain dulu nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang terbiasa. Kalau udah terbiasa lama-lama timbul cinta baru. Ya kan maklum lah model kayak kita yang ya urakan, kita modelnya urakan, orang baru kenal, baru tahu, biasa dulu. Nah jadi seperti itu. Jadi selawat dan istighfarnya yang mana yang harus saya baca, nggak usah pakai yang neko-neko. Kayak kalau bahasanya nggak usah pakai yang neko-neko, nggak usah pakai yang macam-macam, pakai yang standar sudah. Ya yang SNI itu, ya standar nasional udah. Apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selawatnya ya udah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.